Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Kali ini tayangannya tentang pemutakhiran IDM Indeks Desa Membangun tahun 2022. Mungkin kawan-kawan yang sudah mendengar informasi tentang akan dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran IDM tahun 2022 atau barangkali sudah menerima suratnya tapi belum mendapatkan penjelasan dari teman-teman TA maupun teman-teman pendamping bagi teman-teman pendamping lokal desa, atau masih ada yang bingung. Kali ini tayangannya saya akan fokus pada 3 hal. Yang pertama, apa pengaruhnya perubahan skor dan status IDM bagi desa. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa sih IDM itu dilakukan pemutakhiran tiap tahun. Yang pertama itu pastinya untuk melihat laju proses capaian pembangunan untuk mewujudkan SDGs desa, SDGs ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin ada yang bertanya apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang ketiga, alurnya dimulai dari mana. Nah, ini tayangannya akan saya mulai dari nomor 1. Apa pengaruhnya perubahan skor dan status IDM bagi desa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa di antara pengaruh yaitu untuk mengetahui laju pembangunan desa. Kemudian pengaruh yang berikutnya yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021 bahwa besar kecilnya dana desa itu bergantung atau dipengaruhi diantaranya capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% terdiri atas 1. Perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30%. Yang kedua, perubahan status desa indeks membangun dengan bobot 30%. Jadi skor indeks itu yang mengalami kenaikan. Skor indeks itu yang ini loh ya. Contohnya misalnya ini skor. Skor ini naik itu berarti berpengaruh terhadap jumlah dana desa. Jika skornya turun juga berpengaruh terhadap dana desa. Ini ada maksud perubahan skor. Lalu perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30%. Status itu berarti di sini maju, berkembang, atau mandiri, atau tertinggal, atau sangat tertinggal. Itu juga berpengaruh. Jadi skornya sendiri berpengaruh. Kemudian ini skor ini berpengaruh, kemudian status juga berpengaruh. Kemudian status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10%. Kemudian perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30%. Jadi ini yang berpengaruh terhadap desa khususnya terkait dengan dana desa. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus saya lakukan kalau teman-teman kawan-kawan mau melakukan fasilitasi untuk pemutakhiran IDM 2022? Yang pertama yang kawan-kawan harus lakukan adalah membaca surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan nomor 7 tanggal 1 Maret 2022, halnya tentang pemutakhiran data indeks desa membangun tahun 2022. Silakan kawan-kawan membaca dengan seksama apa yang ada di dalamnya. Ini saya tidak membaca satu persatu atau per baris. Nanti filenya saja ini saya taruh di deskripsi ya, di bawah judul saat video diputar. Jadi ini yang kawan-kawan harus lakukan pertama kali adalah membaca surat ini dan memahaminya. Kemudian yang berikutnya, kawan-kawan silakan membaca Manual Books Indeks Desa Membangun tahun 2022. File ini nanti juga akan saya taruh di deskripsi supaya gampang di-download atau mudah dicari ketika nanti kawan-kawan membutuhkan. Di dalam Manual Book IDM 2022 ini dijelaskan banyak tentang kerangka kegiatan, kemudian tentang IDM itu sendiri, kemudian tentang website IDM, kemudian
alur login IDM, kemudian dashboard desa, dashboard IDM maksudnya ya. Ini maksudnya tampilannya. Bentar, nah ini dashboard ini maksudnya ini. Kemudian data identitas petugas, kemudian data identitas desa, kemudian data identitas geografi dan topografi, data identitas demografi, kemudian data aktivitas desa, kemudian kerjasama desa, kemudian data pendapatan desa, dan sampai yang terakhir ini ya, sampai cara mengatasi kalau gagal simpan atau data tidak berubah setelah upload data IDM. Jadi kawan-kawan pertama tadi membaca surat ini, kemudian yang berikutnya kawan-kawan mempelajari manual book ini. Akan jauh lebih baik kalau kawan-kawan melakukan pencetakan terhadap buku file PDF ini hanya 46 lembar. Kalau dicetak mode book itu saya kira nggak banyak. Yang selanjutnya kawan-kawan setelah membaca manual book IDM 2022, kawan-kawan harus membaca SOP IDM. Dan alangkah lebih baiknya kalau kawan-kawan melakukan simulasi pengisian supaya kawan-kawan nanti saat melakukan pendampingan dan melakukan fasilitasi terhadap isian sudah tidak bingung lagi atau tidak sulit mengalami kesulitan dalam pengisian. Atau misalnya nanti kalau pihak desa, pemerintah desa, sekretaris desa, atau kasih pemerintahan atau yang membidangi di desa nanti melakukan pengisian terhadap kuesioner IDM ini, kalau mengalami kesulitan, kalau kawan-kawan sudah belajar dan sudah melakukan proses simulasi pengisian, maka kawan-kawan akan dapat mudah untuk melakukan bimbingan atau melakukan pendampingan. Ini berisi kuesioner. Ada satu nomor yang kuesionernya sampai 3, ada yang hanya 2, ada juga yang hanya 1. Ini sebaiknya kawan-kawan cetak. Kalau kawan-kawan tidak mau mencetak di filenya dari sini, itu kawan-kawan bisa melakukan download dari menu ini, dari menu dashboard desa, unduh kuesioner, lalu munculnya akan seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa melakukan simulasi pengisian setelah kawan-kawan melakukan pencetakan ini. Oke kawan-kawan, jadi yang perlu kawan-kawan ketahui dan dapat kawan-kawan jelaskan pada desa, yang pertama itu pengaruhnya perubahan skor dan status IDM bagi desa itu untuk melihat laju perkembangan pembangunan desa dan juga sebagai dasar pengaturan keuangan desa, keuangan dana desa yang ditransfer ke desa. Kemudian kawan-kawan yang harus dilakukan yang pertama adalah membaca surat dari Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan tentang pemutakhiran data IDM. Kemudian yang kedua, melakukan pembelajaran terhadap manual book IDM 2022. Kemudian berikutnya melakukan latihan simulasi pengisian buku SOP IDM. Oke kawan-kawan, ada azan, ini berhenti dulu. Yang belum subscribe silahkan klik subscribe supaya nanti tayangan berikutnya dapat pemberitahuan secara otomatis. Dan jika tayangan ini bermanfaat silahkan bagikan kepada yang lain. Kita break dulu karena ada azan. Terima kasih yang sudah menyaksikan.